Kemudian kami juga sampaikan, kami punya press release apabila ada keinginan untuk kami menunjukkan data-data itu secara detail, secara telanjang gitu. Kami bertanya, kami harus, ini siapa yang paling berhak untuk membaca dokumen kami. Tidak semua orang bisa datang dan kemudian melihat semua ya. Nah nanti kami persilahkan apabila nanti kemudian ada proses pengadilan atau apapun, UGM siap. Misalnya sebagai saksi ya, kami siap. Sucipto, sebelah kanannya Prof. Bening, Dekan Fakultas Kehutanan di Sekretaris Universitas Gadjah Mada. Prof. Bening barangkali untuk bisa mengawali kami tadi sudah bertemu dengan tim dan kami sebetulnya memberikan ruang 5 orang, tapi tadi yang hadir 3 orang untuk menemui kami. Tapi kalau yang lainnya ada di luar banyak. Yang hadir tadi adalah Bapak Roy Suryo, kemudian Pak Rismon dan Ibu Tifa, Dr. Tifa. Jadi kalau dari sisi kami, kami di UGM ini kan lembaga institusi pendidikan yang kami selalu mematuhi peraturan akademik mulai ketika mahasiswa hadir di kampus ini dengan segala macam dokumen sampai di akhir. Jadi kami tadi sampaikan bahwa dalam kapasitas kami UGM adalah memberikan informasi bahwa Joko Widodo itu tercatat dari awal sampai akhir melakukan tridharma perguruan tinggi di Universitas Gadjah Mada, dan kami memiliki bukti-bukti, surat-surat, dokumen-dokumen yang ada di Fakultas Kedokteran. Fakultas Kedokteran, maaf, jangan keliru nanti. Fakultas Kehutanan. Jadi itu telah kami sampaikan secara secara lengkap ya. Misalnya kami memiliki ijazah mulai dari STTB dia waktu SMA, kemudian dokumen-dokumen lain termasuk proses verbal ketika ujian skripsi. Dan kami tadi juga membawa skripsi beliau juga pada kesempatan pagi tadi itu teman-temannya hadir. Kebetulan banyak sekali yang hadir, satu angkatan. Ada yang terutama yang wisudunya bersamaan itu pada hadir, dan mereka juga membawa skripsi-skripsi yang juga dilihat oleh beliau-beliau. Plus tadi juga mereka membawa foto-foto dokumen-dokumen. Ya. Jadi di dalam konteks ini bukan soal membela siapa, tidak. Tapi bahwa kami dalam posisi ini adalah menjelaskan sebagai sebuah lembaga yang memiliki dokumen ini. Mahasiswa kami dulu atau tidak dan lulus atau tidak itu sudah kami jelaskan, dan Joko Widodo itu lulus pada November ya 5 November 1985 sesuai dengan catatan di dokumen Fakultas Kehutanan ya. Jadi saya kira itu teman-teman, kita tidak akan masuk ke dalam polemik, terutama polemik di sosial media. Dasar kami bukan interpretasi terhadap apa yang disampaikan orang satu ke orang lain, tapi dasar kami adalah data yang kami punya. Begitu saya kira dari kami kita cukupkan ya. Kemudian kami juga sampaikan, kami punya press release apabila ada keinginan untuk kami menunjukkan data-data itu secara detail, secara telanjang gitu. Kami bertanya, kami harus, ini siapa yang paling berhak untuk membaca dokumen kami. Tidak semua orang bisa datang dan kemudian melihat semua ya. Nah nanti kami persilahkan apabila nanti kemudian ada proses pengadilan atau apapun, UGM siap. Misalnya sebagai saksi ya, kami siap. Gitu. Kami yang akan kami kembali lagi yang kami tekankan di sini, kami dasarnya adalah dokumen yang kami punya. Itu saja. Demikian. Jadi sayang memang pertemuan ini memang tidak bisa dihadiri oleh tim inti yang terdiri dari Profesor Egy Sujana dan kawan-kawan, karena rombongan ada kendala di jalan. Jadi tadi yang bisa masuk itu hanya 3 orang, saya, Dr. Rismon dan juga Dr. Tifa. Memang pada saat kami masuk ke dalam terus terang kami kaget ya, karena kami hanya diterima 5 dan kemudian akhirnya hanya 3, dan di dalam itu ada 16 orang. Dikeroyok Pak ya. Gitu. Jadi ada 2 warek, 2 wakil rektor, Pak Sigit,
kemudian ada juga yang namanya Pak Profesor San itu, terus ada termasuk Pak Pronojiwo dan kawan-kawan, itu ada sekitar 10 orang dulu katanya kawan seangkatannya Jokowi. Nah, yang jelas begini, pertemuan memang berlangsung cukup singkat dan sempat timbul eskalasi yang agak sempat meninggi. Ini terus terang saja, hampir saja kami walk out, hampir saja, ya gitu, karena agak meninggi dan kemudian karena timbul sedikit aksentuasi yang cukup tinggi. Tapi meningginya kenapa, Mas? Ya, kenapa? Meningginya kenapa? Meningginya ya karena ada saut-sautan debat gitu ya gitu. Tapi ya nggak apa-apa lah, itu biasa. Tapi intinya begini, kami akhirnya tadi pengen lihat skripsinya Pak Jokowi. Ya. Gitu. Sempat ada yang tadi ditanyakan, sempat ada yang menjawab tadi dari sekretaris UGM, oh itu kan melanggar undang-undang keterbukaan informasi. Saya bilang yang bikin undang-undang keterbukaan informasi yang mengesahkan di DPR itu saya, kan gitu. Ya gitu. Jadi undang-undang 14 tahun 2008 itu membolehkan setiap orang itu untuk melihat skripsi karya orang lain. Itu nggak boleh dilarang. Akhirnya kemudian tadi ditunjukkan. Dan kita ditunjukkan memang benar apa yang sudah disampaikan Dr. Ismon Prafta. Jelas skripsinya Jokowi itu memang ada perbedaan ketikan. Gitu, antara ketikan batang tubuh itu diketik dengan mesin ketik biasa dan di depan itu dengan cetakan yang cetakannya itu tidak pada zamannya. Gitu. Dan pada lembar pengesahan itu tidak tata tangan. Ya, tidak ada lembar pengesahan dari dosen pengujinya. Meskipun dosen pengujinya bisa disebutkan tadi oleh kawan-kawannya, tapi faktanya nggak ada. Tadi kita juga sempat diberitahu karena kita tanyakan lokasi KKN-nya ada di mana. Tadi dikatakan di satu tempat, tapi kita nanti akan cross check juga, ya apakah itu benar. Karena kan itu foto-fotonya, kemudian buktinya semuanya ada nggak? Gitu. Tapi yang jelas terus terang, kami memang sedikit kaget. UGM yang konon mendapatkan predikat ranking 2 untuk undang-undang keterbukaan informasi, ketika kami datang skripsinya saja belum disiapkan tadi. Jadi harus diambilkan dulu gitu ya. Jadi kan padahal kan waktunya kan hanya singkat gitu. Jadi ya apa ya, hal-hal itu kan kita cukup menyayangkan. Memang kita tidak bisa lihat ijazah asli. Karena ijazah asli memang tidak disimpan di kampus gitu ya. Ijazah asli insya Allah besok akan dilihat oleh teman-teman yang bergerak ke Solo. Ya gitu. Saya memang tidak bergerak ke Solo besok karena saya pulang ke Jakarta. Tapi moga-moga besok bisa diperlihatkan. Memang ada hal yang kami kaget, ya karena UGM juga tadi menawarkan kalau gitu ya kita pengadilan saja. Aduh, ini saya bilang kita sesama keluarga besar UGM. Sebaiknya kita kedepankan silaturahmi. Apalagi kita datang itu kan dalam rangka syawalan, halal bihalal gitu kan. Tapi intinya beginilah. Saya melihat bahwa UGM memang tadi disarankan oleh Dr. Tifa, jangan kemudian mau jadi tameng atau bemper yang itu malah melemahkan UGM sendiri. UGM harus berani berdiri di atas kakinya. Ya, kalau katakan ya, katakan ya. Jangan kemudian tadi itu tanpa awalnya agak sedikit membela-bela itu zaman dulu itu nggak ada gini. Nggak usah. Ya udah kalau memang nggak ada tanda tangannya, katakan nggak ada tanda tangan. Dan faktanya sekali lagi saya sampaikan. Dan tadi alhamdulillah saya sempat memotret, saya pegang langsung karena dulu saya pernah datang dan tidak diperbolehkan. Alhamdulillah Dr. Ismon pernah datang dan boleh memotret. Tadi Dr. Ismon memotret lagi. Di dalam skripsi itu tidak ada tanggalnya, tidak ada lembar pengesahan, dan tidak ada nama orang yang disebut sebagai Kasmujo. Itu jadi Kasmujo tidak ada. Jadi di situ memang yang ada adalah anak dua orang itu. Perkara nanti apakah itu akan dijadikan bukti atau evidence di pengadilan, sebenarnya kita tidak beradab, kita berhadapan. Makanya tadi Dr. Iva juga menyarankan UGM itu harusnya bersatu dengan rakyat, menjadi institusi yang melindungi hak-hak kebebasan keterbukaan informasi dari rakyat, bukan untuk malah justru menjaga itu atau melindungi. Kalau memang nggak benar, katakan nggak benar, gitu ya. 1000 foto, tadi kan juga ada foto, saya bilang 1000 foto, 1000 kawan tidak ada gunanya kalau tidak ada ijazah asli. Gitu. Berarti kesimpulannya tetap sama ya Pak, bahwa ijazah Jokowi palsu gitu ya kalau ijazah palsunya tadi ijazahnya tidak ada di UGM. Iya memang nggak ada, pasti nggak ada. Ya, tidak ada. Kalau besok ada ya syukur, kalau besok tidak ada, nah kan bisa kita pertanyakan kenapa ijazah nggak ada. Dan kalau dari lawyer mengatakan kami hanya akan keluarkan nanti pada saat di sidang. Ini pelanggaran terhadap undang-undang keterbukaan informasi. Jadi si orang itu harus bisa dibuka. Tapi tetap meyakini ijazah Jokowi palsu ya, Pak? Artinya keraguan terhadap ijazah itu dan juga ada hal yang tidak pantas terhadap itu. Tadi yang jelas di skripsinya itu memang ada hal yang perlu dipertanyakan. Tidak ada tanda tangan, tidak ada nama yang harusnya ada, dan ada hal lain termasuk font yang dipermasalahkan oleh redaktor. Nggak bisa. Oke. Bas,
kejanggalan skripsi itu tadi, itu indikasi buat seorang pakar telematika Master Maksudnya artinya apa? Memang itu hal yang tidak benar. Okay. Tidak boleh skripsi kok tidak lengkap. Ya gitu. Kalau kemudian UGM menerima kami hanya menerima seperti ini. Loh, kalau kamu menerima seperti itu kok diterima? Kok diserahkan? Iya. Alasannya adalah wisuda dulu baru skripsinya diserahkan. Itu kan yang agak bisa, juga. Sudah confirm ya, mereka mengatakan wisuda dulu baru skripsi diserahkan. Ya tadi gini, skripsinya itu diserahkan setelah semua syarat itu dipenuhi. Ya, oke ya.